menjadi dasar awal. Nah, setelah ada proses mediasi dan sebagainya, artinya itu kan tidak lanjut ke pengadilan, kan gitu. Benar, Pak. Nah, artinya perkembangan perkara dulu, karena di latar belakang itu harus muncul bahwa kita utama awalnya atau tujuan awal adalah melihat bagaimana perkembangan secara umum. Nah, kemudian ada kategori-kategori tambahan yang bisa ditambahkan, yaitu ini perkara termediasi sekian, ini lanjut sampai ke pengadilan. Nah, yang lanjut ke pengadilan sebelumnya dulu di perkembangan perkara dilihat kan, mungkin mereka punya suatu standar, ini kasus yang kemungkinan bisa dimediasi sehingga tidak mesti harus lanjut ke pengadilan gitu, sehingga cukup dia rampung di situ aja. Kemudian yang lanjut ke pengadilan ini yang perlu tindak lanjut tambahan untuk pendampingan, biasanya kan ada didampingi jaksa di sana kan. Oke, Pak. Nah, itu yang perlu pengalokasian jaksa sesuai bidang mereka. Yang di pidana umum mungkin di pidana umum, apa aja lagi di PIKOR misalnya. Tindak pidana korupsi kan beda ya, tidak di situ ya. Nah, yang ditangani di pengadilan negeri itu kasus-kasus apa saja, misalnya itu diklasifikasi dulu. Klasifikasi perkaranya kan ada ya, tidak semua pidana umum kan. Benar, Pak. Apa saja klasifikasinya? Untuk klasifikasinya itu ada yang tipikor, orhada, lalu sebentar ya Pak, saya baca. Itu yang sebenarnya kamu pelajari dulu ya, kategori-kategori perkaranya, kemudian data yang kamu dapat itu dideskripsi dulu. Nah, nanti lebih lanjut ada analisa tambahan sehingga jadi tidak simpel jadinya gininya. Analisa yang kamu lakukan itu tidak kalau kamu ngomongin tadi, ini nyampur Pak, ini kalau gitu ibaratnya kan terlalu sederhana jadinya. Nggak apa-apa berproses seperti yang kamu sampaikan tadi. Jadi total kasus sesuai dengan klasifikasi yang kamu lakukan, seperti ini. Nah, kemudian yang memang termediasi, misalnya dari 500 kasus di pidana umum gitu misalnya, termediasi sampai 50 atau 100 kasus, berarti sisanya akan dilimpahkan. Nah, ini yang perlu penugasan jaksa di masing-masing perkara itu kan gitu. Nah, dari kondisi itu, apakah perkara itu misalnya terlalu banyak ya kasus itu di pengadilan negeri di mana, Denpasar ya? Oke, Pak. Artinya ada kemungkinan itu dilimpahkan ke yang lain atau dia meminta bantuan jaksa di luar kejaksaan negeri kan, biasanya ada seperti itu kan. Kalau misalnya dari yang waktu itu saya tanyakan itu katanya karena ada istilah jaksa itu satu, jadi jaksa di bidang yang lain tuh boleh menangani bidang yang lain gitu, tapi untuk kebijakan saat ini tuh harus tetap di kejaksaan negeri daerah itu, nggak boleh jadi belum boleh migrasi lintas, gitu ya. nggak boleh lintas kejaksaan gitu ya. Oke, Pak.
Berarti cukup diperbantukan jaksa yang bidang lain ke kasus itu gitu. Benar, Pak. Nah, kalau seperti itu kasusnya, artinya ada semacam analisa nanti, artinya, oh ini karena ini sifatnya kan akan perencanaan ke depan kan. Oke, Pak. Artinya kalau kasus seperti ini tumbuhnya cukup banyak, artinya dia perlu jaksa khusus di bagian klasifikasi itu kan gitu. Entah apakah dia kemungkinan seperti sekarang itu kasus-kasus cybercrime kan banyak tuh. Oke. Jadi ada peralihan kasus mungkin dari dulu pidana umum kebanyakan ke cybercrime. Artinya orang-orang pidana umum itu bisa diberikan pelatihan khusus untuk bisa beralih ke cybercrime, sehingga ada analisa seperti itu di kayak storytelling gitulah. Jadi data yang kamu miliki dari waktu ke waktu untuk khusus pidana umum, ternyata ini mengalami penurunan dalam rentang waktu sekian. Nah, di sanalah ada analisa bahwa adanya perubahan kebutuhan jaksa di masing-masing klasifikasinya. Nanti akan seperti itu nanti cerita akhirnya. Jadi tujuannya itu kan kita bagaimana sih perkembangan masing-masing kasus sesuai dengan klasifikasi dan jumlahnya kan gitu. Sehingga itu akan menimbulkan kebutuhan jaksa dan waktu yang diperlukan untuk itu kan itu. Dampaknya itu sampai ke gini loh, sampai ke penanganan lembur mungkin ada apa istilahnya itu overtime untuk penanganan kasus-kasus yang ada. Kalau memang itu berlebih seperti kasus-kasus yang ada di Jakarta itu kan biasa mereka sampai yang kasus-kasus khusus dulu, kasus Mirna itu kan sampai jam berapa itu sampai pagi kan penanganan. Jadi seperti itu nanti ada pola pengaturan schedulingnya nanti, tapi gimana ya? Karena itu sudah lintas bidang sampai ke pengadilan itu, bukan kejaksaan lagi. Jadi seperti itu gini. Artinya kalau sampai kasus itu berlanjut ke pengadilan, artinya sejumlah itulah yang harus diperlukan. Nah, cuman dari sisi waktu kan berbeda-beda itu. Halo? Cek satu. Oke, Pak. Dari sisi waktu penanganan case per case itu kan berbeda-beda. Oke, Pak. Itu juga dipelajari, artinya kalau kasus yang pidana umum, secara umum mungkin perlu sidang berapa kali sehingga itu baru bisa dikatakan rampung kan gitu. Nah itu menjadi analisa juga. Jadi kebutuhan waktunya kira-kira ada berapa, kebutuhan orangnya berapa, sehingga dengan kondisi ideal sekali di rentang waktu jam kerja normal ada berapa kasus yang sebenarnya bisa benar-benar diselesaikan. Nah kalau melebihi kan harus overtime kan. Tadi yang ngambil hari lain sih jarang, biasanya di hari kerja, tapi overtime dia mereka sampai malam begitu biasanya. Nah itu kamu harus dalami itu di pihak mereka gitu. Seperti apa case yang mereka tangani sekarang, sehingga kan artinya itu gini, gimana saya bilang, kasus-kasus yang ditangani itu mungkin kalau sesuai klasifikasi yang ada, artinya dia untuk per kasus pidana umum biasanya butuh waktu sidang berapa lama, atau di setiap sesi sidangnya perlu berapa jam dan berapa kali kan gitu, sehingga itu tuntas gitu.
Artinya itu menyangkut masalah penjadwalan pekerjaannya nanti. Nah kemudian setelah itu dibutuhkanlah analisa bahwa kebutuhan orangnya sekian, kebutuhan waktunya sekian, sampai kebutuhan ruang. Itu kan muncul nanti sebenarnya. Kalau selama ini di kasus-kasus persidangan itu, kalau mereka punya ruang sidang berapa ya, sehari itu mereka hanya bisa menangani sekian kasus gitu. Jadi kalau kasusnya membludak, artinya perlu ruangan tambahan. Nah, disitulah sebenarnya ada semacam analisa. Kalau perkembangan kasusnya linier gitu, artinya kalau dia menyentuh sampai dia bisa forecasting itu, artinya 5 tahun ke depan pertumbuhannya per tahun berapa persen gitu. Kalau dia melebihi kapasitas ruang sidang yang ada, artinya mereka harus sudah mengalokasikan ruangan baru untuk itu gitu, termasuk orang-orang jaksa yang akan dilibatkan untuk itu ke sana arahnya nanti. Baik Pak, Pak mungkin menyambung yang buku register tadi yang campuran dari Kejati itu Pak, jadi kan saya nanya ke jaksa di Kejari kalau ada nggak data yang isi keterangan ini tuh pidana umum atau pidana khusus, karena biasanya kalau yang dilimpahin dari Kejati, Kejaksaan Tinggi itu kan pidana khusus ya Pak ya. Katanya itu nggak ada, mereka olah datanya itu enggak terstruktur gitu Pak, jadi saya nggak artinya punya klasifikasinya nggak jelas gitu. Benar Pak, jadi saya nggak punya yang pidana khususnya gitu Pak, pidana umum aja saya punya Pak. Ya nggak masalah sih, pidana umum aja dulu, atau fokusin ke gini ke data yang ada di Kejari itu aja dulu, yang pidana khususnya dikeluarin dulu. Karena biasanya kan gini, setahu saya itu gini, di Kejati mereka kasusnya mungkin lebih banyak ya, sehingga itu bisa dilimpahkan ke Kejari yang mungkin case-nya agak longgar gitu, agak nggak terlalu banyak, sehingga seluruh kasus itu bisa diselesaikan di tahun anggaran yang sudah ditetapkan, kan gitu. Jadi kita itu kesampingkan dulu yang limpahan kasus itu, jadi kita murni bahwa analisa yang ada di internal Kejari aja. Tujuannya adalah ingin melihat mungkin kalau memang lagi 1 tahun 2 tahun ke depan masih pertumbuhannya tidak terlalu tinggi, artinya ada peluang dia bisa mengambil limpahan dari Kejaksaan Tinggi itu. Itu bisa menjadi bisa menjadi perkiraan juga. Artinya kalau memang kemampuan penanganan kasus secara total di Kejaksaan Negeri sampai berapa kasus untuk tahun 2026 gitu misalnya, ada 1.000 kasus yang mampu misalnya, kalau dia masih di bawah itu kan artinya masih mungkin dia menerima limpahan kasus dari Kejaksaan Tinggi. Nanti itu menjadi pertimbangan, makanya di latar belakang itu yang akan ditegaskan itu adalah bagaimana sih perkembangan kasus yang ada di Kejaksaan Negeri, apakah dari sisi jumlah jaksa, waktu dan tempat yang digunakan untuk melakukan penanganan kasus per kasus itu mencukupi apa tidak kan gitu. Kalau misalnya
masih longgar, artinya memungkinkan dia menerima limpahan kasus dari Kejaksaan Tinggi, atau mereka menggali kasus-kasus yang mungkin bisa diangkat lagi gitu di pidana khusus sih biasanya. Oke, Pak. Makanya kamu sebelum ketemu dengan pihak Kejari, explore dulu klasifikasi kasus yang ada di mereka, ibaratnya. Karena gini deh ya, apa namanya, di penanganan kasus yang ada sekarang ini, sebaiknya itu kamu benar-benar melakukan istilahnya itu business understanding ya, jadi pemahaman terhadap kasus secara mendalam di atau proses bisnis yang ada di kejaksaan gitu. Jadi pendalaman itu dilakukan dulu. Nah, sehingga nanti baru ada data akuisisi ya. Data akuisisi baru dilakukan. Setelah kita tahu permasalahan secara umum di sana dan cukup detail, baru kita beranjak ke data collecting atau akuisisi data. Nah, begitu data collecting sudah dilakukan, baru ke pre-processing kan gitu. Pre-processing dilakukan untuk nanti membuatkan model prediksi sesuai dengan pertumbuhan data yang ada. Nah, karena data seperti ini, apakah dia memiliki pola linier, eksponensial, atau seperti apa? Nah, ambil beberapa pendekatan penyelesaian nanti yang sifatnya ada nggak musiman gitu. Seperti kasus-kasus kejahatan pencurian misalnya, dia biasanya terjadi ketika di situasi-situasi perekonomian agak surut gitu, kasus pencurian tinggi, atau selama ini ada ngetren kadang-kadang, kalau menjelang hari raya ini biasanya banyak kejahatan. Nah, kalau seperti itu dia akan berpola seperti ada Sarima namanya, Sarimax nama metodenya, untuk bisa melakukan prediksi musiman gitu. Kita lakukan dengan pendekatan linear satu, yang model musiman satu, yang satunya mungkin yang non-linear dipakai. Jadi ada 3 metode. Nah, dari masing-masing klasifikasi yang ada itu, apakah polanya menunjukkan linear semua, atau klasifikasi tertentu dia non-linear gitu, atau berupa musiman gitu. Jadi seperti itu arahnya nanti. Sehingga kamu kan terbayang kan, jadi sebagai pimpinan, sebagai seorang kepala di kejaksaan, itu dia memahami secara detail kasus-kasus yang berkembang di sini ini seputaran ini, sehingga mereka fokus ke penanganan itu. Bagaimana sih kasus-kasus ini seperti tadi bisa dimediasi kah, atau hal-hal penyelesaian lain yang mungkin lebih sederhana, sehingga yang berlanjut ke pihak pengadilan, sidang pengadilan itu lebih sedikit jadinya, sehingga mengurangi beban kerja. Jadi mematchingkan atau mana yang setiap ada case itu mungkin mereka punya grade ya. Kalau ada kasus pencurian seperti ini, mungkin yang tindak pidananya ringan, dipiring ya, model tindak pidana ringan, itu bisa dilakukan penyelesaian lebih cepat. Sama dengan yang pelanggaran lalu lintas, itu kan tindak pidana ringan itu. Jadi
kasus-kasus seperti itu ya segera proses putusan sesuai dengan pasal aja dah. Oh ini kenanya pasal sekian, udah dari hakim itu nanti memutuskan lah ininya akan sesuai dengan pasalnya. Oh kena denda sekian denda. Jadi seperti itu model, sehingga kasus-kasus yang perlu ditangani langsung itu tidak terlalu banyak, sehingga mempercepat proses penanganan secara menyeluruh gitu. Ngerti maksudnya kan? Oke Pak, Pak, mungkin ada yang harus saya konfirmasikan juga. Kemarin juga saya sempat ngobrol kok misalnya rencananya ini maunya outputnya itu berupa website ya Pak. Lalu di tim IT di Kejari itu cerita kalau dulu beliau itu lulusan D3 Stikom lalu melanjutkan S1 ke PNB Politeknik Negeri Bali. Itu beliau tuh mau buat website tentang lelang barang yang ada di kejaksaan gitu Pak. Nah, tapi karena saat itu Presiden Jokowi sempat bilang kalau misalnya instansi pemerintah itu jangan lagi buat sistem informasi banyak-banyak. Jadi nggak bisa pakai domain yang sama dengan yang ada di Kejari Denpasar gitu. Jadi website lelang dari Bapak IT di Kejari ini nggak jadi dipublish gitu Pak. Dan saya juga diinfoin kalau bisa nggak usah pakai website, karena kalaupun nanti Bunga beli domain sendiri buat domain sendiri itu takutnya kayak buat hoax gitu karena dipublish dan bukan officially punyanya Kejari gitu katanya Pak. Terus saya dikasih case baru, saya dimintain tolong bisa nggak nanti Bunga buat kayak reminder buat Telegram gitu, tapi terpersonalisasi ke masing-masing kontak jaksa, karena saat ini tim IT Kejari itu udah punya bot untuk reminder jaksa gitu, tapi remindernya ini baru ke satu orang aja Pak, baru ke satu orang IT ini aja. Jadi jaksanya itu taunya itu secara manual adminnya itu ngekontak satu-satu ke jaksanya itu gitu Pak. Untuk jadwal gini, reminder jadwal sidang atau Terkait tugas-tugasnya begitu Pak, mungkin saya tampilkan. Jadi saat ini di Kejari itu mereka nginput kayak tugas dan juga PIC-nya siapa itu pakai spreadsheet. Jadi nanti masing-masing jaksa itu bisa nulis kayak nama tersangkanya, habis itu dia masuk dir apa, jaksanya siapa, begitu Pak. Lalu di sini dibuat sebuah app script untuk rule-nya, untuk aturannya seperti kalau misalnya kolom H lewat 7 hari dan sebagainya, untuk aturannya sendiri itu. oh kalau gini kan tinggal kita mempelajari rule yang mereka miliki. Bener Pak. Artinya kalau rule-nya sudah jelas, itu proses reminder itu sih nggak susah. Dia kan kayak model kita membuat kayak cron job yang bekerja, yang setiap waktu itu menganalisa data yang dimiliki. Kalau dia masuk sesuai rule yang terpenuhi, artinya dia melakukan pengaktifan atau mengontak dari masing-masing itu kan gitu. Sama dengan ini model si Raisa-nya Unun gitu. Oh
Nggih, Jadi Pak. kalau si Raisa Unun itu kita kalau SK dapat SK sesuai dengan nama kita gitu kan. Mm-mm. Nanti kita dikirimin dah SK atau tugas rapat kah dia, ASK kah atau berupa tugas kah, gitu. Bermacam-macam gini ya. Nah sekarang yang diminta itu sebenarnya nggak masalah loh gini, basis web, karena kamu ini kan buatnya kan pakai Python Nggih, Pak. ya kan, itu di diginikan secara lokal saja. Nanti kalau kamu kan pakai local host tuh jalaninnya. Nggih, Pak. Nah artinya memang akan double jadinya, double input, double entry nanti. Mereka kan punya suatu sistem pencatatan tersendiri Benar, Pak. untuk kasus-kasus yang masuk. Karena kalau di tindak pidana yang saya tahu, kalau hasil penyidikan yang pidana ini, kalau hasil penyidikannya pihak kepolisian sudah selesai, itu kan dilimpahkan ke kejaksaan. Nggih. Nanti dicek kembali apakah seluruh berkasnya itu sudah terpenuhi kan gitu. Nggih. Kalau ada yang kurang, berarti dikembalikan lagi ke pihak penyidik untuk dilengkapi. Setelah oke, baru dilimpahkan ke pidana, ke pengadilan. P21 apa istilahnya. Kalau sudah P21, berarti dilimpahkan pengadilan, tinggal dibuatkan jadwal sidang dan pengalokasian siapa-siapa yang terlibat dalam persidangan itu, jaksanya siapa, hakimnya siapa, panitranya siapa gitu. Oke. Jadi seperti itu gininya. Itu pun cukup apa istilah? Karena yang seperti ini kalau hasil riset kan tidak jadi masalah, bukan pengadaan gitu. Tidak jadi masalah sebenarnya. Cuman sistem yang mereka miliki sekarang itu seperti apa kan gitu sekarang. Setahu saya di beberapa, biasanya yang saya tahu kalau di pengadilan itu kita bisa mengajukan tergantung perkara pidana atau perdata. Kalau yang di sini yang ini kan pidana aja lebih banyak nih. Kalau yang perdata biasanya langsung di kehakiman, langsung ke pengadilan dia sistem online. Nah kalau yang ini kan bergeraknya dari tahapan penyidikan dulu, penyidikan, jadi step by step. Nah saya tidak tahu seperti apa sistem yang mereka miliki sekarang. Nah kemudian artinya mereka mengembangkan sesuai dengan kebutuhan itu sistemnya. Nah, setelah itu kalau kita kan sifatnya melakukan analisis dari data yang mereka miliki gitu, atau bikinkan semacam sistem scraping yang nanti hasilnya dari sistemnya mereka atau database yang mereka miliki kan, atau scraping seperti scraping yang kamu lakukan sekarang, scrap dalam bentuk apa, CSV gitu. Mungkin ada bagian pengolahan yang kamu lakukan nanti, pengklasifikasian atau apa gitu. Nanti ada data cleansing dan sebagainya, baru nanti masuk ke analisis, sehingga hasil deskripsi data yang diperoleh, oh itu seperti ini. Nah kalau dipakai untuk forecasting, nanti oh seperti ini nanti pertumbuhan ke depannya kasus ini. Kalau untuk klasifikasi pidana umum gitu, seperti ini. Jadi seperti itu saja gininya. Dan mereka terutama kalau pimpinan ya pasti membutuhkan yang seperti ini, karena kalau pimpinan itu sifatnya kan dia lebih memperkirakan hal yang global dulu. Jadi bukan kalau yang tadi itu kebutuhan untuk manajerialnya mereka. Jadi beda gininya, apa namanya, target. Kalau yang analisismu yang kamu ajukan ini, itu lebih ke eksekutif pimpinan dia.
pengguna sistemnya, sehingga bisa memberikan hasil output berupa forecasting yang cukup sebagus mungkin gitu kan, sebagus mungkin. Sekalipun karena yang seperti ini sifatnya kan acak ya, artinya tergantung karena kejahatan itu dipicu oleh situasi perekonomian mungkin, jadi bisa tidak tentu juga, kadang naik turun gitu gini, kasus-kasus yang muncul. Jadi seperti itu gini. Terserah sih kamu itu sekarang. Kalau menurut saya sih forecasting ini lebih bagus ini, agak lebih mudah gini. Kalau kamu menonjolkan yang reminder tadi itu untuk operasional sistem sepertinya itu basis web juga, itu bisa harus online itu, sehingga bisa nge-reminder. Mungkin maksudnya yang saya itu ada suatu case yang ditangani ya. Itu mereka punya jadwal mungkin dalam hitungan 2 bulan ke depan harus tuntas gitu misal. Jadi remindernya per berapa lama, atau ingin meremind, besok itu ada sidang untuk kasus nomor sekian gitu. Kalau seperti itu modelnya itu harus masuk ke sistemnya mereka itu. Jadi kita mengakses jadinya database yang mereka miliki. Kalau seperti itu tujuannya, itu lebih rumit lagi sistemnya. Sebenarnya bukan rumit di mengerjakan, tapi siapa yang mengembangkan sistem itu sebelumnya, itu yang di situ yang akan jadi masalah, karena mereka tidak gampang untuk diminta akses ke database-nya. Karena kalau yang seperti itu kan harus melihat database perkembangan kasusnya kan. Oh ini ada kasus masuk, oh ini sudah dijadwalkan, jadwalnya nanti hari minggu depan, hari Senin gitu. Nah Hamin berapa itu diingatkan, dan sudah kan jaksa yang dilibatkan kan. Itu agak kompleks juga. Kalau dibuatkan sistemnya, termasuk sistem penjadwalannya pun itu masuk, itu dibuat dulu sistem penjadwal. Tergantung sih yang mereka ingin reminder itu yang seperti apa kan gitu. Apakah terkait dengan jadwal penugasannya, atau yang reminder seperti apa yang diinginkan. Dari situ baru bisa ditelaah lagi. Bagus sih sebenarnya mengembangkan sistem-sistem seperti ini, karena sesuai dengan kebutuhan internal mereka kan. Ya cuman koordinasimu harus cukup intens di situ, yang akan menangani orang yang kamu ajak diskusi harus detail dan sebagainya. Jadi seperti itu deh. Oke Pak. Pak, izin bertanya Pak, terkait yang forecasting itu, berarti nanti itu kan saya buat scraping secara real time ya Pak ya, ke website Jampidum itu. Lalu untuk outputnya itu kita pakai website Streamlit itu atau bagaimana ya Pak? Webnya itu terpisah aja. Kalau kita melakukan scraping, jangan gini, jangan istilahnya, jangan real time gitu. Kalau menurut saya sih akan lebih bagus model CSV aja outputnya nanti. CSV aja. Nanti CSV ini yang dimasukkan, karena kalau real time itu takutnya kalau data mereka nggak stabil, hasil analisamu kacau. Kalau ada tahapan data cleansing yang mesti harus dilakukan, nah itu juga harus bisa ditangani manual gitu. Oke Pak. Apa lagi ya?
Jadi pastikan aja dulu targetmu nanti ya, sehingga nggak bolak-balik. Jadi artinya intinya di penelitianmu ini sekarang ini kan untuk keperluan tugas akhirmu kan gitu, Iya, Pak. skripsi. Masalah di sana ada apa istilahnya, manfaat yang cukup dalam dan sebagainya, itu urusan kedua lah itu. Yang pertama itu kamu dapat izin melakukan penelitian sesuai dengan kasus yang ada di sana, dan itu memang juga ada menjadi kebutuhan, dan kamu bisa melakukan pengerjaan itu dengan baik di situ. Setelah itu bisa maju sidang skripsi kan gitu. Itu tujuan. Iya. Karena kalau selama kamu melakukan tugas akhir untuk membuat sesuatu yang benar-benar digunakan di sana, waktumu akan molor banyak nanti. Karena di sana itu ada negosiasi yang tidak apa istilahnya, negosiasi yang tidak sebentar, banyak itu. Oh ininya nggak sesuai, menyesuaikan. Tapi bagusnya itu kasus real yang kamu tangani, itu bagusnya. Cuman waktu pengerjaannya akan lama. Ya. Seperti itu dampaknya. Kalau kamu ambil forecasting itu lebih simple gini ya. Karena kasus yang kamu tangani kan lebih sempit ya, khusus di forecasting aja. Itu bagusnya simple. Masalah mereka punya kepentingan yang lain-lain yang terkait dengan adanya bot system, sebaiknya yang seperti itu harus ngajak lagi teman lain yang khusus ngambil bagian itu. Kamu bagian forecastingnya jadi kayak ini ya, ini capstone project yang kita akan kerjakan semester depan. Nah ini kita belum sih menentukan case-case-nya seperti apa. Kamu sendirian di situ ya? Enggak, Pak. Mestinya kalau ada case yang mereka minta seperti tadi, sebaiknya kamu ajak teman lain, khusus yang bagian itunya dikerjakan, reminder itu. Cuman mereka sudah ada sistem apa belum kan gitu. Nah, kalau reminder itu harus terintegrasi dengan sistem sebelumnya itu. Karena kan kita ngecek database mereka kan. Oke, Pak. Kalau mereka udah punya sistem, kita harus masuk ke database-nya mereka. Dan itu tidak gampang itu. Izinnya itu tidak gampang. Bisa berbenturan dengan vendor yang mengembangkan sebelumnya nanti. Gitu. Di situ masalahnya. Kalau udah melibatkan vendor-vendor luar yang kerjasama dengan pihak kejaksaan, oh itu rumit, itu gininya gitu. Bukan di teknisnya yang menjadi berat, tapi di tarik ulur memberikan izin tidak mengakses ke database yang mereka kelola. Gitu. Kecuali ada semacam apa namanya, web service yang bisa mengambil data tersebut. Oke. Coba deh pikirkan ya, atau sampaikan juga ke kejaksaan itu. Karena kalau saya mengambil itu ada beberapa kendala kemungkinan, dan itu akan menyita waktu kamu lebih panjang. Oke, Pak, prioritas saya untuk lulus aja, Pak. Sebenarnya sih ya itu juga target, lulus itu tetap. Tetapi di sisi lain kamu juga kan perlu ada pengalaman yang cukup berarti ya. Karena kalau nyari kerja juga, kalau pengalamanmu bagus menyelesaikan skripsi kan, itu menjadi nilai tambah juga
bersyukur kadang kalau kamu di situ ada poin plusnya sebenarnya kalau kita menghadapi kasus yang ada di sana dengan baik, bisa saja kamu dilibatkan di situ nanti itu operasional sistem gitu. Dan kalau itu memang menjadi kebutuhan mereka, ya mungkin di rekrutmen berikutnya dipertimbangkan kamu bisa dikontrak dulu. Kemudian ada PNS gitu misalnya, CPNS, dipanggil PNS, bisa kamu diprioritaskan di situ. Oh iya, Pak. Semua ada kurang lebihnya sebenarnya. Kalau kita menyelesaikan real case yang ada di situ, manfaatnya itu tadi. Sekalipun mungkin di tidak pengadilan ini, kamu di pengadilan lain bisa mencoba lagi menawarkan sistem itu gitu. Ada sisi positif negatif semua. Kalau kamu hanya mengejar target selesai cepat, gini ya, experience-mu akan agak kurang. Cuman cepat selesai, cuman nanti di tempat kerja mencari kerja baru itu adaptasi lagi kamu di sana kan dengan kasus baru gitu. Itu gini kan, karena di beberapa kejaksaan yang saya tahu ada alumni di situ, ada beberapa alumni TNI di situ. Ada berapa ya? Saya pernah dengar ada sekitar 4 orangan, ada mungkin di Kejati ada siapa namanya, kalau nggak salah Suryani siapa namanya. Penting agak jauh sih, angkatan berapa dia. Pernah saya chat kadang dengan dia. Kamu di pengadilan negeri yang mana ini? Denpasar. Saya di Kejaksaan Negeri yang Denpasar, Pak. Kejaksaan Negeri Denpasar itu di sebelahnya pengadilan negeri atau di mana? Yang di Sudirman itu, Pak. Oh, bukannya pengadilan juga di situ jadi satu? Nah, itu saya kurang tahu, Pak. Oh. Nggak perhatian. Sepertinya loh, kan yang di Sudirman sebelah barat jalan itu kan? Enggak, Pak, itu. Sepertinya berdampingan itu bahasanya. Biasanya di kejaksaan tinggi gitu kayak kejaksaan negeri sama pengadilan negeri. Kalau yang kejaksaan tinggi dengan pengadilan tinggi yang renom itu sebelahnya kan tipikor tuh, pengadilan tipikor ada berdampingan ya kayak ada di jalan mana itu kejaksaan tingginya memang dekat ini konsulat Australia kayaknya. Kemudian ada bekas gudang, nah itulah yang dibangun kayaknya kejaksaan pengadilan negerinya tingginya juga di situ gitu kayaknya. Pengadilan tingginya kayaknya di situ juga jadi satu, cuman beda gedung aja tapi areanya sudah berdampingan. Tapi di sebelah sana baratnya itu ada lagi, baratnya dia ada tipikor yang di sebelah situ ada lagi kayak pengadilan tinggi yang lama apa gitu. Ada masih di lingkup di situ tempat-tempat gitu. Oke, Pak. Berarti dulu ada cutting yang TA-nya juga di kejaksaan ya, Pak? Kalau yang pernah saya bimbing sih nggak ada sih. Nggak ada. Karena gini kan juga, karena apa namanya, kalau kamu diarahkan mengambil bidang lain di situ, jangan mau karena bidangmu itu adalah bidang data science khusus forecasting gitu. Oh, enggak, Pak.
Itu ada lagi teman saya nanti yang di bagian sistem itu yang bisa nanti mengatasi itu, karena kami diarahkan biar sesuai dengan bidang minat yang ada di jurusan gitu kan. Kalau yang seperti board itu dia lebih cocok ke sistem informasi dia. Nah, sebenarnya kalau data saya ini kan kemana-mana dia, karena dia kan tergantung sumber datanya kan. Tergantung sumber data. Gitu. Jadi ibaratnya apa hasil dari sistem informasi yang ada, itulah yang kamu manfaatkan datanya untuk diolah lebih lanjut. Karena kalau data science ini kan sebenarnya lebih ke sistem informasi eksekutif ya, untuk level-level pimpinan memang dia. Jadi dia pengambil kebijakan dia. Dari data yang dimiliki oleh lembaga itu diolah, jadilah suatu deskripsi data berupa grafik kan gitu. Sehingga memudahkan pimpinan nanti menentukan kebijakan-kebijakan di lembaga itu gitu. Itu udah seperti tadi kasusnya ini, kalau dari hasil perkiraan 5 tahun mendatang ini sampai bisa mencapai sekian ribu gitu. Kalau udah sampai sekian ribu artinya perlu orang banyak itu gitu. Kita harus punya tambahan orang sekian. Nah dari sekarang itu udah dipikirkan 5 tahun mendatang itu. Ada harus bangun gedung baru kah dia, mencari orang tambahan, tuh ke situ arah gini. Ya. Pak. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin untuk sekarang saya mau pelajari lagi Pak terkait klasifikasi perkaranya Pak. Iya, itu kamu harus kalau udah fix di situ kamu akan penelitian, gembur dah itu semua aturan main di sistem di sana kejaksaan itu. Ibaratnya kamu jadi jaksa lah ibaratnya. Karena di kasusmu di sana harus paham nih, benar-benar paham proses pengalihannya itu kayak gimana. Itu harus tahu SOP-nya itu, lihat, pelajari itu semua. Karena dengan begitu kamu akan enak nanti menjelaskan dan detail tahu kenapa sih harus ngambil judul ini. Itu akan menjadi penekanan nanti di ujian proposal. Pakai metode ini kenapa, memilih metode ini kenapa, itu harus jelas semua gitu. Ya. Iya Pak. Nanti di info-info lagi aja, chat aja kalau memang ada perkembangan terbaru ya. Sehingga kamu, artinya kalau kita bisa diskusi sekalipun singkat gitu, artinya kan kita udah tahu kayak gini loh situasi data yang mereka miliki kayak gini. Nanti langkah yang kita lakukan seperti itu. Yang kamu bilang yang local host itu bisa-bisa saja, apakah dia menjadi subdomain misalnya di situ. Karena kalau ibaratnya kalau kita hosting lokal itu kan, atau basis intranet kah dia, itu bisa juga. Karena keperluannya kan untuk di lingkup situ aja. Makanya pertukaran data berupa CSV itu akan bagus, sehingga tidak harus masuk ke sistemnya orang kan. Cukup scraping dari webnya, kemudian di convert ke CSV, baru ada tahapan cleansing kah atau gimana, baru berikutnya nanti diolah. Jadi nanti kamu bisa tunjukin dah tahapan scrapingnya gimana, cleansingnya. Nanti setelah jadi CSV bersih, baru diolah lebih lanjut seperti itu. Ya. Iya Pak. Oke, mungkin gitu dulu Bunga ya. Iya Pak. Nanti di info kembali aja ya. Oke Pak, terima kasih banyak nih Pak, maaf yang mengganggu Ya. malam-malam.
Ya, selamat malam, Bapak. Oke, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, saya izin dulu. Oke, Pak. Ya.